Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngebahas lagi mengenai breakout dan purchase. Jadi sebenarnya di video sebelumnya, di video aku yang ini adalah part satunya. Di situ aku juga ngebahas mengenai breakout dan purchase. Cuma di video part 1 itu aku tuh kayak lebih ke sharing aja, sharing kenapa aku bisa mengalami breakout, dan di situ aku cuma ngejelasin perbedaan dari breakout dan purchase. Nah, aku bikin video part 2 mengenai breakout dan purchase ini karena aku di sini bakal ngebahas tuntas mengenai si breakout dan si purchase. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang si breakout dan si purchase selengkap mungkin. Tapi sebelum dilanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung di channel YouTube aku, selamat datang. Yeay, makasih udah gabung. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Jangan lupa juga buat follow Instagram aku @mayaulfa. Kak, muka aku jerawatan nih, kenapa ya? Kak, ini purchase atau breakout sih? Aku harus lanjut pakai atau stop aja ya pakainya? Kak, breakout itu apa sih? Kak, kalau purchase itu apa? Kak, cara mengatasi breakout atau purchase gimana ya? Pertama adalah pengertian purchase. Purging atau yang sering kita kenal dengan sebutan detox atau detoksifikasi adalah proses pembersihan. Nah, purging itu adalah proses pembersihan untuk mengeluarkan semua kotoran yang ada di kulit wajah kita yang masih mengendap. Kotoran-kotoran yang masih mengendap di kulit wajah kita tuh akan dikeluarkan semuanya, dan biasanya dikeluarkan dalam bentuk jerawat ataupun komedo. Kalian pernah nggak sih kayak megang wajah kalian terus kayak ada gernyal-gernyalnya, kayak kasar gitu loh, nggak halus? Nah, itu biasanya calon-calon si jerawatnya. Ketika kita mengalami purging, maka semua kotorannya akan dikeluarkan dalam bentuk jerawat, dan lama-lama akan berangsur-angsur semakin membaik, hingga pada akhirnya kulit kita akan lebih halus dan lebih bersih lagi. Sedangkan breakout itu adalah penolakan. Breakout itu penolakan atau tanda bahwa kulit kita itu tidak cocok menggunakan produk baru tersebut. Biasanya ditandai dengan tumbuhnya jerawat juga, sama dengan purging, cuman dalam konteks yang berbeda. Kalau misalnya purging, keadaannya kulit kita tuh makin lama akan semakin membaik. Sedangkan breakout, semakin lama kita menggunakan produk baru tersebut, maka keadaan kita akan semakin buruk. Jadi tidak akan pernah ada perbaikan sama sekali kalau misalnya kita mengalami breakout. Yang ada wajah kita akan semakin parah selama produk tersebut masih kita gunakan. Sebenarnya ketika kita menggunakan produk baru itu, hanya ada dua kemungkinan, antara cocok atau tidak cocok, antara wajah kita akan jadi jerawatan, atau baik-baik saja, atau bahkan wajah kita akan lebih bersih dari sebelumnya. Kandungan atau bahan aktif yang bisa menimbulkan atau memicu terjadinya purging itu adalah AHA dan BHA. AHA itu alpha hydroxy acid yang terdiri dari glycolic acid, lactic acid, dan BHA itu beta hydroxy acid yang terdiri dari retinoid atau retinol, benzoyl peroxide, dan lain-lain. Sedangkan kandungan yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya breakout itu adalah silikon, alkohol, lanolin, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kulit kalian jerawatan karena produk baru yang kalian pakai itu mengandung bahan-bahan yang bersifat eksploitasi, bisa dipastikan itu sekalian sedang mengalami purging. Dan begitupun sebaliknya, kalau misalnya produk baru yang kalian pakai itu tidak mengandung bahan-bahan tersebut, bisa dipastikan kalian breakout. Apalagi kalau misalnya jerawatnya tersebut makin hari malah semakin parah dan tidak ada perbaikan. Alangkah lebih baiknya pada saat kalian ganti skincare, sebelum kalian gunakan skincare baru tersebut, kalian bisa cek dulu ingredient di belakang kemasannya. Kan di situ lengkap tuh, bahan-bahannya dicantumin. Kalian cek dulu si produk baru yang kalian mau pakai itu mengandung bahan-bahan yang bersifat eksploitasi nggak sih? Kalau iya, ya berarti bisa
ada kemungkinan kalian akan mengalami purgings gitu. Dan kataku sih wajib banget sih dilihat dulu ingredients di belakang kemasannya, biar nanti juga kalian lebih gampang membedakan antara wajah kalian tuh sedang mengalami purgings atau breakout gitu. Next adalah waktu. Berapa lama sih kalau misalnya kita mengalami purgings? Purgings itu terjadi selama proses regenerasi kulit itu sendiri. Biasanya 14 hari sampai 28 hari, bahkan ada yang sampai 2 bulan, sekitar 8 mingguan. Sedangkan breakout akan terjadi lebih lama, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan. Lamanya pun jerawat kalian itu akan tetap ada selama kalian tetap menggunakan produk baru yang tidak cocok di kulit kalian itu. Next adalah lokasi. Pada saat kalian purgings, lokasi tumbuhnya jerawat tersebut pasti adalah di bagian-bagian yang memang sebelumnya kalian sering jerawatan juga. Misalnya aku adalah orang yang sering banget jerawatan di bagian pipi depan. Nah, pada saat aku purgings, pasti jerawat yang tumbuhnya pun akan di bagian pipi depan juga, cuman dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan breakout, jerawat tersebut akan tumbuh di semua permukaan kulit yang kalian oleskan dengan produk tersebut. Jadi, di bagian manapun kalian oleskan produk tersebut, ya di bagian itu pula jerawat tersebut akan tumbuh. Karena itu adalah bentuk penolakan, bukan regenerasi, bukan proses regenerasi kulit. Nah, sebelum kalian cari tahu gimana sih cara ngatasinnya, kalian harus cari tahu dulu nih, kalian itu sedang mengalami purgings atau kalian sedang mengalami breakout. Nah, setelah kalian tahu, baru kalian cari tahu cara mengatasinya gimana. Kalau misalnya kalian udah tahu nih, ternyata wajah kalian itu sedang mengalami purgings. Ya udah, menurut aku saran aku lanjutin aja pemakaiannya, karena pada saat proses purging itu selesai, kulit kalian akan lebih bagus, akan lebih bersih. Sedangkan kalau misalnya kalian sudah tahu nih bahwa kulit kalian breakout, alangkah lebih baiknya kalian kudu harus wajib pokoknya mah langsung dihentikan pemakaian produk tersebut agar kulit kalian tidak semakin parah keadaannya. Karena dulu aku juga pernah jerawatan parah banget, lebih parah dari pas aku breakout kemarin tuh lebih parah lagi. Dan aku tahu banget rasanya gimana susahnya ngilangin jerawat dan bekas jerawat. Jadi daripada nunggu keadaan kulit makin parah, ya lebih baik segera hentikan pemakaiannya. Oke, jadi itulah penjelasan mengenai breakout dan purging. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mungkin lagi nyari tahu nih, apa sih purging, apa sih breakout. Nah, semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian. Jadi, kesimpulannya, kalau misalnya purging itu adalah proses pembersihan dan breakout itu adalah penolakan. Kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan aku juga mau minta support dari kalian. Semoga kalian mau memberikan kritik dan saran yang membangun untuk aku, agar channel aku untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk semua orang. Dan untuk kritik dan sarannya, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram aku. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.